organization of writing. Berkaitan dengan itu, tadi kan kita udah nulis paragraf ya, nulis paragraf yang di Word tadi kan, itu kan paragraf doang. Kalau misalnya kita dari sisi akademik, itu mungkin kurang powerful dikarenakan kita itu menulisnya itu, pendapat kita itu tidak berdasarkan sama evidence, nggak berdasarkan sama referensi, paper, jurnal, dan lain-lain kayak gitu. Sehingga kita di sini akan bahas masalah research and citation. Oke, di sini ya. Ini kan kita cuman kayak apa istilahnya? Cuman kayak pemikiran kita doang. Secara akademis, kalau kita misalnya mau akses ini merupakan paragraf yang kurang baik dikarenakan belum ada evidence yang menyebutkan sumber lain seperti referensi jurnal akademik, paper, dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga kita nanti perlu yang namanya melakukan citation atau citasi. Citasi itu kayak apa ya? Kayak membuat kalimat kita itu ada evidence-nya. Jadi misalnya seperti ini, previous program such as AutoCAD only focus on drawing. Jadi ini kan klaim kita kan, kita mengklaim bahwa AutoCAD itu cuma bisa buat gambar. Nah ini kurang akademis dan kita perlu memperkuat argumen itu dengan pendapat orang lain. Oh ternyata pendapat di jurnal X dia juga mengatakan hal yang sama. Pendapat ini juga mengatakan hal yang sama sehingga kita bisa bikin referensinya di situ nanti. That's research and citation. Oke, sorry ini pakai bahasa Indonesia slides-nya ya. Jadi kita bisa pakai atau mengatur referensi citasi kita itu bisa pakai reference management system. Karena kalau saya lihat di beberapa tugas yang pernah dibuat gitu ya di mata kuliah lain kayak gitu kan kebanyakan dari kalian biasanya untuk daftar pustaka kan tinggal copy paste gitu kan. Entah itu kalian gunain apa enggak di pembahasan kalian, yang penting kan copy paste daftar pustakanya ada dan belum tentu itu apa istilahnya dimasukin ke pembahasan kalian kayak gitu. Nah itulah gunanya reference management system. Jadi kalau nanti misalnya kalian ke tugas akhir bikin paper dan lain sebagainya, saya sarankan menggunakan reference management system untuk mengolah metadata seperti judul karya tulis, pengarang, tahun penerbit, penerbit siapa dan lain-lain. Nah kemudian ini juga bisa membantu atau mengkomunikasikan dengan penulis atau peneliti lainnya. Selain itu, fungsi teknis lainnya yang banyak bermanfaat adalah membantu dalam menyusun kutipan dan daftar pustaka dalam berbagai gaya, kayak gitu. Nah, yang biasa kita gunain buat reference management software sebenarnya ada banyak. Ada EndNote, ada Zotero, ada Mendeley, ada RefWorks, dan lain-lain. Cuman untuk nanti yang di course ini nanti, ketika nanti kita bikin project writing, kita pakai Mendeley. Saya share linknya yang bisa teman-teman download juga. Nah, harapannya kan udah bisa ke-download sehingga nanti bisa praktis langsung gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya di Word itu juga ada reference manajernya sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di Word ini kan, di sini di references ini kan udah ada sebenarnya insert citation, manage sources, dan lain sebagainya. Kalau misalnya nanti teman-teman udah install Zotero atau Mendeley, itu nanti juga dia bisa masuk ke sini di references ini. Kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman nyamannya pakai apa. Apakah mau pakai reference manager dari Word itu sendiri, atau software lain seperti Zotero, Mendeley, dan lain-lain, itu bebas sebenarnya. Oke, itu terkait reference management software ya. Nah, apa yang perlu di manajemen sebenarnya? Berarti kan kita perlu nyari kayak referensi gitu kan, kayak paper jurnal untuk mendukung tulisan kita kayak gitu. Nah, kita sebenarnya kalau misalnya nyari paper gitu kan, biasanya kita cuma searching di Google gitu kan. Misalnya bla 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 building information modeling. Search di Google dapat PDF kayak gitu. Nah, sebenarnya kita kan pengen nyari jurnal yang itu official di websitenya. Itu reputable, trusted gitu kan. Bukan dari jurnal-jurnal predator kayak gitu. Sehingga kita harusnya mengunduh paper-paper itu dari database-nya seperti misalnya Google Scholar, ScienceDirect, Scopus, ProQuest, PubMed,
Taylor Francis, Wiley, ada lagi apa ya, Asce misalnya, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Wait, oke. Terkait masalah gimana cara nyari jurnal, kita coba bahas sedikit ya. Sebenarnya gampang sih untuk nyari jurnal itu, cuman tinggal tekniknya aja. Gimana caranya mencari referensi artikel. Ini artikel yang official ya, bukan yang cuman search Google dapat ya gitu. Oke, artikel yang bisa kita gunain buat referensi tulisan kita adalah banyak sebenarnya. Kalau misalnya mau dimention satu-satu ya, ada jurnal nasional, internasional, proceeding internasional, book chapter, book, dan lain-lain kayak gitu. Oke, mungkin yang pertama kita nyari sumber nasional dulu aja kali ya, jurnal nasional ini. Jadi terbitan Indonesia. Nah, biasanya kita pakai website yang dipublish sama Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, Riset, itu adalah sinta.ristekbrin.go.id. Nah, di sana ada beberapa platform kayak feature gitu ya, feature untuk terkait publikasi ilmiah terkait jurnal kayak gitu. Ada yang namanya Garuda, Sinta, Rama, Anjani, Arjuna, ID menulis. Kita coba search di websitenya. Oke. Oke, ini adalah websitenya Sinta ya, websitenya Sinta. Jadi misalnya kita pengen nyari suatu jurnal yang peringkatnya tinggi gitu kan. Caranya seperti ini. Jadi di paling atas ini kan ada home, about, author, subjects, affiliation, sources, dan lain-lain sebagainya. Ini sources itu adalah jurnalnya. Misalnya kita klik journals di sources. Nah, kita kan ada banyak ya ini. Nah, di sistem jurnal itu kita ada namanya pemeringkatan. Ada peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang peringkat paling bagus itu peringkat 1 dan seterusnya. Jadi misalnya kita pengen nyari jurnal teknik sipil di peringkat 2 ya, Sinta 2 sebutannya. Sinta 2, misalnya kita teknik sipil. Jadi di peringkat 2 di Indonesia itu, jurnal yang di bidang teknik sipil itu ada 2, media komunikasi teknik sipil sama jurnal teknik sipil. Tapi ternyata ada juga yang udah pakai bahasa Inggris di Indonesia jurnalnya. Kayak ini. Civil Engineering Dimension punyanya Petra, ini Sosum ya, ini bukan sipil. Yang nomor 2 ini Journal of the Civil Engineering Forum punyanya UGM. Jadi tadi ada 2, di sini ada 2, berarti ada 4. Ada 4 jurnal teknik sipil yang peringkatnya 2. Ini ada juga peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5, peringkat 6. Itu bisa di search sendiri cara nyari jurnalnya. Kalau misalnya kita udah dapat, udah pengen tahu jurnal tersebut, tinggal diklik aja misalnya media komunikasi teknik sipil. Ini websitenya, kita bisa klik. Nah, kita baru bisa masuk ke website jurnal tersebut. Kayak gitu. Oke, itu yang jurnal nasional ya. Kita next ke jurnal internasional langsung ya. Oh ya, perkenalan dikit terkait Sinta tadi itu. Tadi ada banyak namanya, kalau Arjuna itu lebih ke akreditasi jurnal nasional. Kita pengen tahu akreditasinya seperti apa. Garuda itu baru juga digital, itu ada banyak repositori, ada tugas akhir, ada skripsi, tesis, mungkin disertasi atau jurnal atau paper itu juga ada. Rama itu lebih ke repositori tugas akhir mahasiswa, jadi biasanya skripsi tugas akhir itu masuknya ke Rama. Anjani lebih ke anjungan integritas Indonesia, dan yang kita sedang buka ini adalah Sinta. Sinta ini lebih apa ya, mungkin banyak integrasinya. Kita bisa nyari jurnal, kita bisa nyari penulisnya atau dosennya, penelitinya siapa, kita bisa nyari dari subjek atau afiliasinya dari universitas mana, itu juga bisa kita cari secara langsung di Sinta. Oke, itu yang jurnal nasional. Gimana dengan jurnal internasional? Ada banyak database ya. Science Direct, Emerald, Scopus, Nature, dan lain-lain. Nah, kebanyakan itu untuk jurnal internasional itu aksesnya itu terbatas. Jadi kita kalau misalnya mau download papernya itu biasanya kan bayar, subscribe gitu kan. Nah, harusnya kita bisa memanfaatkan
repository kampus UGM ya. Karena UGM itu udah subscribe banyak database jurnal yang kayaknya sih nggak pernah diakses ya sama teman-teman di DTS mungkin, kebanyakan. Mungkin ada beberapa satu dua yang sering akses juga, cuman saya kan nggak tahu kayak gitu. Kayak misalnya Nature, Springer, Science Direct, kemudian American Society of Civil Engineers, itu kebanyakan paper-paper mereka itu hanya bisa diakses kalau misalnya institusi itu subscribe, kayak gitu. Kalau misalnya kita cuma download secara acak di Google kayak gitu, kita nggak bisa download secara langsung. Maksudnya kita harus bayar. Tapi kalau kita misalnya downloadnya melalui proxy-nya UGM, itu bisa free karena UGM udah subscribe ke database-database itu. Oke, itu yang masalah jurnal internasional. Nah, sama halnya dengan jurnal nasional tadi ya, kita juga punya pemeringkatan untuk database jurnal internasional di Skimago JR. Skimago JR itu tulis aja skimagojr.com kayak gitu. Misalnya kita pengen tahu jurnal rankings bidang civil engineering gitu kan. Oke, engineering. Civil and structural engineering. Oke, misalnya ini aja. Oke, di sini yang angka 1 Q1 itu berarti dia peringkat 1. Misalnya transportation di sini dia peringkat satunya di jurnal ini misalnya. Jadi misalnya kalau kita bisa cek misalnya ini ya water research, dia juga peringkat 1. Kalau kita ke bawah lagi kayaknya nanti jadi peringkat 2, peringkat 3 gitu deh. Nah, ini udah peringkat 2. Nah, kalau yang nasional kan sampai 6 kan, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau internasional cuma 4, Q1, 2, Q1, Q2, Q3, Q4. Misalnya kita coba cek yang water research. Water research, tadi kalau misalnya kita mau ke websitenya kan klik yang website gitu kan di Sinta. Ini kita kliknya di homepage. Ini kita open link new tab. Nah, kita masuk ke jurnal water research kayak gini. Ini ada banyak paper yang mungkin bisa kalian cek kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk jurnal internasional ya, Skimago. Nah, sebenarnya ada media lain ketika kita pengen nyari paper-paper gitu ya, misalnya ResearchGate. ResearchGate itu ada di researchgate.net. Kalau misalnya LinkedIn kemarin itu adalah media sosial untuk job search untuk profesional kayak gitu. Untuk ResearchGate itu lebih ke media sosial untuk paper-paper kita, publication, paper-paper kayak gitu. Sehingga kalau kita misalnya nyari orang-orang di bidang BIM kayak gitu tuh ada banyak pastinya di sini. Kalau kita pengen nyari atau pengen tahu paper-paper di bidang BIM, ini kan ada banyak ini. Ada Marcus, ada Mosen, ada Louis, dan lain-lain. Jadi kalian tinggal pilih di bidang apa kayak gitu. Misalnya di bidang green building atau climate change, construction, water treatment, urban planning, itu ada pilihannya kayak gitu. Jadi lebih gampang buat nyarinya. Gimana cara nyari paper di ResearchGate? Tinggal klik aja misalnya kita pengen nyari kayak flood analysis misalnya. Analisis banjir. Ini ada banyak paper-papernya. Di publication ini kan ada banyak. Kalau misalnya ada tulisan download, berarti kita bisa free downloadnya. Kalau misalnya request full text seperti ini, berarti dia di luar sana, di luar ResearchGate, itu adalah kita perlu subscribe. Tapi dengan adanya ResearchGate ini, kita bisa kayak minta izin ke penulisnya secara langsung bahwa kita pengen minta paper itu. Kalau misalnya diizinkan, berarti nanti kita dikasih melalui message atau DM, kayak gitu. Kurang lebih sebenarnya bentuknya kayak Google, cuman ini lebih ke sosial medianya untuk paper-paper kayak gitu. Ada juga Google Scholar. Kebanyakan kan kita bisa nyari Google Scholar, ada nggak ya? Nah, ini Google Scholar. Misalnya kita search building information modeling, kita kalau search ada banyak ya. Kita bisa juga atur range waktunya, kita pengen publikasinya di tahun berapa kayak gitu. Misalnya 2019 sampai 2020 misalnya.
Ini ada banyak. Oke, nanti biasanya kalau misalnya ada link-link kayak gini, kita nanti di apa istilahnya, di invite ke websitenya buat di download kalau misalnya dia open access ya. Kalau nggak open access disuruh bayar, berarti kita perlu melewati proxy-nya OGM. Meskipun di luar sana banyak ini ya cara-cara yang ilegal buat download, seperti mungkin fitur-fitur yang mungkin dikenal banyak mahasiswa sekarang, yang black website seperti itu. Oke, ada juga yang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya kurang yakin kalau misalnya banyak di antara kalian yang pernah akses Perpusnas websitenya. Mereka juga subscribe banyak sekali database yang bagus-bagus sebenarnya, seperti Springer, Sage, Cambridge, Taylor Francis, Wiley, Science Direct, dan lain-lain. Emerald, dan lain-lain. Oke, kalian nggak perlu khawatir ya kalau misalnya belum pernah akses, karena nanti project selanjutnya kita akan banyak akses ke sana. Jadi kita hargai perpustakaan nasional kita yang udah download banyak, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk other media seperti ResearchGate, Google Scholar, sama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, sebenarnya ada aplikasi lain yang bisa kita gunain, yang udah saya minta download juga di grup Publish or Perish. Ini sebenarnya aplikasinya kayak searching di Google gitu sih sebenarnya. Tapi kita bisa bikin kayak mengetahui berapa atau apa aja paper-paper di bidang itu. Kayak itu. Misalnya kita pengen nyari BIM ya, Building Information Modeling, di title words-nya. Oh sorry, kita coba search yang lain. Nah ini, tampilan awalnya kan seperti ini. Ada Crossref, Google Scholar, Profile, PubMed, Scopus, Web of Science, dan lain-lain. Nah yang bintang 3 ini adalah kita perlu external subscription required. Jadi kita perlu subscribe kalau misalnya kita pengen akses data dari Web of Science sama Scopus. Karena mereka kebanyakan kita diminta bayar gitu kan. Sehingga kalau kita misalnya mau nyari paper-paper di Publish or Perish, sebenarnya untuk biar dapat banyak, kita bisa pakai Google Scholar. Sebenarnya fungsinya sama kayak website Google Scholar tadi di awal. Cuma ini kita lebih bisa memvisualisasikannya ke sebuah tampilan aplikasi kayak gitu. Misalnya kita klik Google Scholar ya, kita pengen nyari Building Information Modeling, paper-paper di sana. Oke, ada banyak. Oh, saya cancel dulu, nanti kelamaan ya. Jadi misalnya kita dari tahun berapa misalnya? 2020, sorry 2021 aja. 2021 satu tahun selama ini. Kita search. Nah, di sini nanti kita akan keluar banyak sekali paper-paper dalam bidang Building Information Modeling selama tahun 2021. Kalau misalnya mau nyari 2020, 19, 18 juga silahkan, bisa aja kayak gitu. Nah, ini untuk tab-nya, kalau kita pengen tahu apakah dia ada PDF yang free apa enggak buat di-download, biasanya dia ada tulisan PDF di sini. Oke, ada tulisan PDF di sini, ada PDF, berarti dia bisa diakses secara langsung. Kalau misalnya kita klik, nanti ini kita akan masuk atau melink ke websitenya, nanti akan kebuka ke pop-up kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada, berarti dia perlu subscription. Ini kan banyak banget ini kayak Taylor Francis, Elsevier, MDPI. Ini database publisher yang jurnalnya bereputasi, jurnalnya bagus kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Publish or Perish. Sebenarnya fungsinya sama kayak Google Scholar, cuman kita bisa lihat banyak statistik di sini. Oke, kita bahas lanjut terkait similarity index. Jadi ketika kita udah bikin ini ya, mungkin kita cek dikit. Jadi setelah kita download paper-paper dari jurnal nasional maupun internasional, kan kita udah dapat PDF-nya tuh. Dari PDF itu tadi kita bisa apa ya namanya istilahnya, di drag ke Mendeley atau Zotero atau reference manager yang lain. Nanti jadinya seperti ini. Mungkin untuk prakteknya secara langsung kita bisa diskusikan lagi next pertemuan. Jadi kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Kalau teman-teman udah download paper-papernya, udah masuk sini, baru kita bisa bikin reference di sini. Ini saya bebas ya reference-nya. Jadi misalnya di sini kita kasih reference
Ini kan udah di sini. Flood. Misalnya ini. Flood. Oke, still waiting. Oke, kita misalnya di sini ada reference-nya. Di sini ada reference-nya. Oke, misalnya kita udah punya reference semua nih. Tinggal kita kan nyari daftar pustaka referensinya. Jadi insert bibliografi, secara langsung dia akan menjadi daftar pustaka kayak gitu. Soalnya di beberapa format IZ itu kita ada banyak jenis reference ya. Misalnya apa? Misalnya IEE, triple E, ada Nature, ada Harvard. Tergantung nanti isinya mintanya pakai style apa kayak gitu. Sehingga kalau kita misalnya manual kayak gitu akan kesusahan karena style sama yang lain itu beda-beda. Sehingga lebih baik pakai yang reference manager, entah itu dari Word, dari Zotero, Crossref, dari EndNote atau dari Mendeley itu lebih memudahkan kita kayak gitu. Samanya kalau misalnya nanti teman-teman ngerjain tugas akhir, proyek akhir kayak gitu, lebih baik pakai reference manager untuk memudahkan daftar pustaka kayak gitu. Oke, terkait itu kurang lebih untuk reference manager ya. Kemudian yang pembahasan terakhir kita adalah similarity index. Ini terkait plagiarisme. Karena kalau kita udah nulis kayak gitu, kan kita pengen dalam dunia akademis itu kayak plagiarisme itu lebih apa istilahnya? Masalah etika, tetapi bisa juga berubah menjadi masalah hukum tergantung situasinya. Meskipun seorang yang melakukannya tidak dapat dikenakan tindakan hukum untuk menjiplak konten, meskipun mereka pasti akan bertanggung jawab, ini tidak demikian bagi penerbit. Jadi meskipun kalian udah apa istilahnya, udah minta izin kepada penulisnya, tapi kan nanti tulisannya itu udah jadi milik penerbit kan di jurnal itu. Jadi itulah kenapa kita perlu menggunakan reference. Nggak boleh kayak copy paste langsung kayak gitu. Jadi dalam kasus seperti ini mungkin berguna untuk dapat membedakan antara plagiarisme, similarity, dan pelanggaran hak cipta. Mungkin kita akan bahas juga nanti di pekan selanjutnya kalau udah ada banyak paragraf kayak gitu. Sebenarnya kemarin tugasnya juga saya cek di similarity index ya. Nah kurang lebih bentuknya kan seperti itu. Oke, jadi dari pertemuan kita pada kesempatan siang ini, saya bisa simpulkan yang pertama, untuk constructing a paragraph, kita perlu tahu debatable claims-nya seperti apa, kemudian multi-level reasoning-nya, apa aja bentuknya dari mind map yang kita bikin, baru kita bisa bikin paragraf. Jadi 1, 2, 3 kayak gitu. Kemudian untuk citasinya adalah setelah kita punya paragraf ini atau essay ini, kita nyari jurnal reference kayak gitu. Sebenarnya untuk nyari referensi dimulai dari sini dulu sih bisa sih sebenarnya. Nomor 0, nyari referensi, baca-baca dulu. Jadi untuk yang ini lebih ke tambahan aja, tambahan additional references di repositories kayak gitu. Setelah itu baru kita masuk, setelah kita dapat jurnal banyak, biasanya kalau paper-paper itu atau tulisan itu minimal mungkin 10 sampai 20 paper untuk referensi. Baru masuk ke citasinya menggunakan reference management software. Entah itu Mendeley, Zotero, EndNote, dan lain-lain. Oke, untuk avoiding plagiarism mungkin akan saya bahas di pekan selanjutnya aja terkait plagiarism overview. Terus gimana kita nanti paraphrase itu mungkin bisa ke pertemuan selanjutnya kayak gitu. Oke, any questions so far?